warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Maluku yang beranggotakan saya sendiri, Nia Ainur Hayani, saya Ivan Setia Pratama, saya Isna Rahusna, saya Yuni Setiawati, saya Pia Fatma Gandari, saya Ilham Bagas Kurniawan, saya Donald Rahmatullah. Akan mempersembahkan video hasil kunjungan kami di hidroponik kelompok ternak Sedio Mulyo dan kampus UPN yang dilakukan pada hari Rabu 30 Maret 2022 dalam rangka untuk menyelesaikan proyek ketiga. Yang pertama kita kunjungi adalah hidroponik. Di sana kami dijelaskan oleh Kak Eka Ramadhani dari Fakultas Pertanian Brawijaya. Tahap hidroponik yang pertama yaitu penyemaian. Penyemaian dilakukan di meja semai selama 2 minggu dengan menggunakan media tanam rockwool. Kita mulai dari meja semai namanya. Meja semai itu meja yang digunakan setelah kita menyemai, dan di sini dia itu 2 minggu baru dipindah ke meja berikutnya. Untuk cara semainya itu ada ini namanya rockwool, media tanamnya yang kita pakai itu namanya rockwool. Jadi untuk media tanam hidroponik itu sebenarnya ada banyak, cuma kita makainya rockwool ini. Untuk meminimalisir tanaman busuk, pengairan dilakukan dengan di waktu. Hal yang perlu diperhatikan pada proses penyemaian yaitu bibit, media tanam, dan air. Jadi disarankan ppm-nya itu yang dipakai buat air pure-nya itu di bawah 100 gitu. Nah di sini untuk di sebelah sini itu lebih ini Batavia, ini selada. Kalau sebelah sana ada sawi-sawian. Mau difoto? Boleh. Ada itu berapa bagusnya, kak 5, berapa 6, berapa itu, tapi cuma aku nggak hafal, sorry. Kalau untuk sawi juga beda lagi, tiap ini pun juga beda pH bagusnya. Cuma kita pakainya itu kayak ya skala stabilnya aja gitu. Varian Batavia, varian Sementel, selada lobby, pakca itu sawi ya, sorry, Saisim juga sawi, ini Yukarina selada SLD, KYS juga selada, berapa selada. Jadi misal nih Batavia sama Sementel, dia itu bedanya juga beda, kayak daunnya dari Sementel itu lebih warnanya lebih hijau, terus beratnya lebih berat gitu. Harga benihnya pun lebih beda, mahalan ini. Setelah dari proses penyemaian selama 2 minggu, tanaman dipindah ke meja permajaan. 2 minggu pindah ke sini. Jadi mereka itu tanamanya di sini sampai mereka siap panen. Untuk siap panennya itu kira-kira minimal dia umurnya harus 2 minggu. Jadi kalau misalnya 2 minggu nih, dia belum siap panen, harusnya masih kecil, masih ya kurang bagus gitu. Untuk tempatnya emang harus begini, Kak? Greenhouse-nya ya? Nah, untuk greenhouse karena kita kan skala bisnis kan ya. Nah itu disarankan emang kayak gini, tapi ada juga greenhouse yang nggak semahal ini, maksudnya nggak seniat ini. Kalau untuk misal kamu nih hobi hidroponik, kamu bisa aja pakai kayak botol bekas. Jarak lubang permajaan satu tanaman dengan tanaman lain yaitu 10 cm. Air yang digunakan untuk mengaliri hidroponik adalah air nutrisi AB Mix. Nah ini di sini 2 minggu juga baru dipindah ke meja pendewasaan. Apa sih kita misal nih mikirnya kenapa nggak di meja ini aja? Aku juga pernah tanya, ternyata itu tuh sekalian kita nyortir, Kak. Misal nih kita pindah dari ini yang tanggal 5 Maret nih segini. Oh ternyata dia ada yang tumbuhnya tuh nggak bagus nih kayak ini. Kecil kan dia, padahal tumbuhnya udah gede. Nah ini buang. Untuk pendewasaan, tanaman berjarak 22 cm. Ini ada apa, rokulnya nempel. Cik gini. Ini itu namanya guli. GULI ada kan di ya. Nah guli itu tempat apa ya? Ini. Kalau dijelasin nanti ini bisa Google, tapi ininya guli itu ini. Tempat wadah buat buat hidroponiknya. Jadi guli itu ini kan sebenarnya rakusium. Berarti ini namanya rakusium, tapi ada juga yang di sana bulat gitu. Tanaman berada di meja pendewasaan sampai siap panen.
Ini selada merah. Sebenarnya emang kayak sawi tapi dia selada. Terus kalau sawi itu di kebun sebelah ya, kebun sana. Nah kalau pakai netpot berarti dia mindahinnya dari tuh tadi semai, dipotong kecil-kecil per rokulnya, terus dimasukin sini, ini. Gitu. Jadi di sini tumbuh gitu di permasaannya gitu, terus dipindah ke sini ya pada netpotnya sampai dia panen. Tumbuhnya. Alat dan bahan untuk membuat hidroponik adalah AB mix, netpot, rockwool, gul, bor, pompa, dan tempat penampungan air. Bor itu buat ngebor itu sih kalau kalian mau bikin itu dari pipa biasa. Jadi kalian ngebor, ketitikin itu langsung gitu. Kalau yang ini itu nggak dibor, dia beli pakai gitu. Terus ini namanya rockwool yang tadi, yang dari apa air bagian merah itu. Ini benihnya udah sih. Kalau pakai busa biasa gitu bisa nggak bisa ada khususnya kak. Misal soalnya busa itu mungkin dia nyerap airnya nggak poros. Itu apa? Kunjungan kedua kami yaitu ke kelompok ternak Setio Mulyo. Sebelum kami melakukan wawancara, kami mendapat bimbingan dari Bapak Karsono. Setelah itu, kami mewawancarai Bapak Ketua Kelompok Ternak Setio Mulyo mengenai tahap pembuatan pupuk organik. Tahap pembuatan pupuk kompos adalah 1. Pembuatan biostarter. Bahan yang digunakan adalah rumen dan tetes tebu. 2. Pembuatan bumbu kompos. Bahan tai gergaji, biostarter, abu, kapur dolomit. 3. Penimpalan kotoran sapi dengan penaburan bumbu kompos. 4. Proses pemeraman. Kotoran sapi diangkut ke bak penampungan. 5. Proses pengeringan. Pada proses ini, kotoran sapi tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. 6. Penggilingan. 7. Dikemas. Kunjungan ketiga kami yaitu ke kampus UPN. Di sana kami diberikan materi oleh Bapak Didi mengenai materi pupuk organik dan Ibu Endah mengenai materi hidroponik. Center itu ahlinya di sana, ya, jadi pusat IoT center. Ya. Kurnia Ayu Nurhayani. Diem, disek diem. Tengah badan wae. Saya tahu. Ini kita